Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Ada 5 bidang di dalam prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama adalah bidang kerajinan, yang kedua adalah bidang rekayasa, yang ketiga adalah bidang pengolahan, yang keempat adalah bidang budidaya, yang kelima adalah bidang jasa. Yang pertama bidang kerajinan itu outputnya yang diharapkan atau hasil yang diharapkan adalah kita bisa membuat sebuah kerajinan dari bahan baku yang ada di sekitar rumah kita atau di sekitar desa kita atau di sekitar kecamatan kita. Misalnya kalau di daerah Paiton itu banyak sekali terdapat pohon bambu di pinggir sungai ya, atau di pekarangan di kebun. Itu bagaimana kita mengolah bambu tersebut menjadi produk baru. Misalkan dijadikan lampu hias, dijadikan kursi, dijadikan tempat tidur, atau dijadikan barang-barang baru yang lain. Itu kalau kerajinan. Yang kedua adalah rekayasa. Bagaimana kita bisa merekayasa dengan membuat sesuatu, misalkan membuat alat untuk briket arang ya. Terus misalkan membuat rekayasa di bidang hidrolik seperti itu, dan banyak rekayasa yang lain. Mungkin bisa juga membuat rekayasa di bidang aplikasi seperti itu. Terus ada lagi yang namanya bidang budidaya. Budidaya ini bisa budidaya tumbuhan dan juga bisa budidaya hewan. Kalau budidaya tumbuhan misalkan bunga atau tanaman hias yang lain. Kalau budidaya hewan mungkin bisa lele atau budidaya yang lain seperti itu. Terus ada yang namanya di bidang pengolahan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang wirausahawan bisa mengolah bahan baku yang melimpah di sekitar rumah kita menjadi produk baru, bisa makanan, bisa minuman. Contohnya adalah singkong yang banyak terdapat di daerah kita, itu bisa kita olah menjadi berbagai macam makanan. Contohnya bisa diolah menjadi gal-agil, bisa diolah menjadi lemet, bisa diolah menjadi keripik, atau diolah menjadi tape, dan banyak yang lainnya. Dari satu bahan baku, kita bisa mengolahnya menjadi beberapa produk baru. Itu pengolahan ya. Minuman bisa juga banyak ya, misalkan membuat dawet, juga membuat es jus, juga membuat minuman misalkan sinom, atau juga temulawak, dan yang lainnya seperti itu. Terus yang kelima adalah bidang jasa. Jasa ini sangat banyak sekali ya, dan bahkan sekarang sudah mulai banyak peminatnya. Misalkan jasa dokumentasi, bisa dokumentasi pernikahan yang berupa video dan juga foto, dan juga bidang jasa misalkan jasa make up. Biasanya sekarang dikenal dengan MUA seperti itu. Make up yang ada biasanya di pernikahan ya. Ada juga usaha kuade, ada juga usaha terop, ada juga usaha son. Itu di bidang jasa semua. Kenapa dikatakan di bidang jasa? Karena orang itu hanya yang menggunakan jasa kita hanya mendapatkan fungsi dari alat tersebut, tapi tidak mendapatkan alatnya atau barangnya. Contohnya adalah kalau orang misalkan menggunakan jasa make up, mereka hanya mendapatkan fungsi dari make up tersebut, tapi tidak mendapatkan barang atau alat-alat make up tersebut seperti itu. Sama, misalkan jasa sound,
Orang yang menggunakan jasa sound pasti hanya mendapatkan fungsi sound tersebut tapi tidak mendapatkan soundnya. Nah, itu di bidang jasa enaknya di sana. Saya pernah punya pengalaman menjadi dokumentasi video. Itu lumayan ya. Dari saya tidak punya alat, saya tidak punya alat apapun, saya hanya kerjasama dengan teman, sewa video syutingnya itu 100.000, terus sewa tripodnya itu sekitar 20 sampai 25. Itu kalau dalam satu pernikahan, misalkan satu disk ya, istilahnya dulu satu kaset, itu 250. Kalau 2 kaset 500, ya seperti itu. Jadi saya sewa, kebetulan komputer ada di rumah dan juga editingnya saya menggunakan komputer sendiri. Jadi pengeluaran saya untuk sewa alat itu 125-an. Dan saya mendapatkan ya paling ini 250. Sudah lumayan lah penghasilannya dari bidang jasa. Seperti itu untuk bidang jasa enaknya kita bisa mendapatkan penghasilan dari fungsi alat tersebut, tapi alat dan barangnya tidak didapatkan oleh orang yang menggunakan jasa kita, tetap milik kita. Beda dengan wirausahawan di bidang barang, yaitu orang tersebut menjual fungsi dan barang tersebut. Misalkan menjual galagil, ya sudah, dia menjual barang dan fungsi dari galagil untuk kenyang atau untuk camilan. Atau minuman, misalkan dawet ya, es dawet atau cendol, kita menjual fungsi es dawet tersebut sebagai penghilang haus dan juga menjual barangnya seperti itu. Jadi itu tentang 5 bidang di dalam prakarya dan kewirausahaan. Kalau kemarin saya sudah sharing tentang pengertian prakarya, pengertian kewirausahaan, dan juga pengertian prakarya dan kewirausahaan. Oke, itu tentang prakarya dan kewirausahaan. Yang terpenting bagaimana kita berani untuk melakukan sesuatu atau berusaha membuat produk baru dari produk yang sudah ada, atau membuat produk baru dari produk yang belum ada. Itu seorang wirausahawan. Yang penting berani dulu. Apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ini kesempatan untuk prakarya dan kewirausahaan di bidang pengolahan. Oke. Dengan membuat berbagai macam menu takjil, misalkan makanan atau minuman. Kalau bisa angkat makanan dan minuman tradisional. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan.